Ya, tugas Kementerian Luar Negeri tampak semakin berat seiring dengan meluasnya pandemi COVID-19. Peran diplomasi Indonesia tentu menjadi semakin krusial, apalagi ketika wabah semakin menyerang. Meski penyebaran wabah masih melaju di dalam negeri, mesin diplomasi terus hidup walaupun perlu penguatan di berbagai lini. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi seperti penyediaan vaksin serta pengamanan WNI yang tinggal di luar negeri, seperti apa saja strategi diplomasi Republik Indonesia di tengah pandemi. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sebagai bagian dari upaya memerangi pandemi dan menghidupkan berbagai sektor ekonomi dalam negeri, diplomasi menjadi salah satu prioritas dalam ranah politik luar negeri. Sejak Juli lalu hingga saat ini, Indonesia terus menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk pengamanan jenis vaksin yang diharapkan bisa memberikan kontribusi, tidak hanya bagi tanah air, tetapi juga dunia. Pemerintah terus berusaha untuk melakukan vaksinasi secara tepat waktu dan terus memberikan perhatian terhadap keselamatan, terhadap safety, efficacy, dan quality dari vaksin tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyepakati kebijakan travel corridor dengan 3 negara, di antaranya Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Namun travel corridor baru mengutamakan kunjungan pejabat negara asing, diplomat, dan pebisnis dari sektor primer, sedangkan kunjungan wisata belum menjadi prioritas. Demi mempererat kerjasama bilateral dan multilateral di tengah tantangan pandemi COVID-19, Indonesia terus berusaha menjembatani perbedaan antar negara. Meskipun pandemi menyebabkan semua negara melakukan refocusing politik luar negeri, pemulihan ekonomi yang melibatkan negara-negara sahabat tentunya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pandemi COVID-19 telah membawa embusan angin perubahan yang drastis menyapu negara-negara di seluruh dunia untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Tidak ada negara yang bisa menghindari dampak pandemi COVID-19 ini. Lalu, apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi menangani COVID-19? Saya sudah tersambung bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui sambungan Zoom. Halo, Bu Menlu. Halo, apa kabar Mbak Desi? Baik, sehat-sehat selalu. Penting menjaga kesehatan. Bagaimana Bu Menlu? Sehat-sehat saja? Tetap fit? Sehat, alhamdulillah sehat. Tetap fit, terus olahraga. Iya, olahraga penting ya, dan juga tentu menjaga kesehatan secara keseluruhan, dan ini sangat penting, apalagi tugas Menlu menurut saya ini semakin sangat diperlukan, apalagi COVID-19 ini menjadi sesuatu masalah yang sifatnya itu global. Tidak ada satupun negara, bisa dikatakan tidak ada satu yang terhindar dari COVID-19 ini. Bu Retno, tentu saja Indonesia kan selama ini memang memiliki foreign policy atau kebijakan luar negeri yang khusus ya, bebas dan aktif. Tapi selama COVID-19 ini pasti ada perubahan, ada arah yang baru, apalagi kalau kita melihat ada dua aspek yang menjadi dampak bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia, yaitu terhadap kesehatan dan terhadap ekonomi. Jadi diplomasi kesehatan dan ekonomi saya lihat ini semakin gencar dilakukan di seluruh dunia. Bagaimana Bu Menlu sendiri? Apa kira-kira ada arahan khusus, tugas khusus, peran dan juga strategi khusus untuk menangani dan sudah ditangani selama COVID-19 ini? Oke, terima kasih banyak. Thank you very much for having me. Mbak Desi, jadi saya ingin mulai dari bulan, even akhir Januari atau awal Februari, di mana para diplomat kita bekerja sama tentunya dengan kementerian lembaga yang terkait. Kita melakukan evakuasi dari Wuhan. Ratusan warga negara Indonesia harus kita evakuasi dari Wuhan. Tentunya ini bukan merupakan tugas yang mudah, melakukan evakuasi pada suatu wilayah Provinsi Hubei yang
completely lockdown, total lockdown, di mana warga negara kita ada di beberapa titik sehingga memerlukan satu penghitungan yang betul-betul cermat. Tetapi alhamdulillah sekali lagi karena kerjasama maka kita bisa lakukan evakuasi ini dengan selamat dan saudara-saudara kita kembali ke rumah mereka masing-masing dalam kondisi sehat. Tadi Mbak Desi bicara mengenai masalah bebas aktif, kemudian pandemi, dan tentunya hampir semua negara harus melakukan refocusing prioritas politik luar negerinya. Nah, untuk Indonesia ada 3 hal yang menjadi prioritas saat ini selama pandemi. Pertama adalah mengenai masalah proteksi warga negara Indonesia. Tadi sudah saya contohkan dari Wuhan salah satu contoh, tetapi saya ingin memberikan data bahwa per saat ini kita sudah melakukan evakuasi dan fasilitasi repatriasi lebih dari 155.000 warga negara Indonesia yang berasal dari 59 negara. Kemudian tidak hanya mengevakuasi dan fasilitasi repatriasi, tetapi kita juga memberikan bantuan baik itu sembako maupun peralatan kebutuhan kesehatan. Dan jumlahnya Mbak Desi lebih dari 530.000 paket yang sudah kita bagikan. Nah, kalau kita melihat angka 155.000, 530.000 itu menunjukkan sebuah magnitude dari tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik di tengah situasi yang sangat sulit. Dan plus lagi, ada lebih dari 1.600 warga negara kita yang terkena COVID di luar negeri. Kita melakukan pendampingan. Jadi, this is the first refocusing prioritas politik luar negeri. Proteksi terhadap warga negara Indonesia memang sudah menjadi prioritas, tetapi menjadi lebih relevan lagi pada saat situasi sulit pandemi seperti ini. Ya, sorry Bu Meli, saya potong sebentar. Ini apa challenge-nya? Karena ini kan ada 59 negara, kira-kira tantangan terbesar dalam melakukan baik evakuasi maupun support terhadap WNI di luar negeri. Yang paling berat yang selama ini dirasakan atau challenge kerjasamanya? Atau Connectivity yang di awal-awal sulit sekali, karena banyak sekali yang sudah tidak ada connectivity, sehingga seperti Wuhan, seperti Diamond Princess yang di Yokohama, kita harus melakukan evakuasi dengan memang mengirimkan pesawat ke sana. Terus kemudian kita harus bekerja sama dengan negara-negara dari asal atau di mana warga negara kita berada untuk melakukan pengaturan. Jadi masalah connectivity dan beberapa pembatasan yang berlaku di negara-negara tersebut yang salah satunya menjadi tantangan bagi kita semua. Sekali lagi ini bukan merupakan exercise yang mudah, tetapi alhamdulillah kuncinya adalah di kerjasama. Saya tuh selalu menekankan kerjasama itu penting sekali. Kita bisa melakukan itu. Ya, dan masih berapa kira-kira WNI yang ada di luar Indonesia, di seluruh dunia saat ini? Yang ada di luar negeri sih banyak sekali, tetapi saya kira semakin ke sini sudah semakin kecil, sudah tidak sebanyak pada bulan-bulan Mei, Juni. Jadi saya kira angka itu akan lebih stabil dibanding dengan bulan-bulan berikutnya. Ya, silakan prioritas berikutnya. Aku masuk kepada refocusing prioritas yang kedua, yaitu diplomasi kita gerakkan untuk membantu pemerintah mengelola pandemi ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial ekonominya. Tadi Mbak Desi sudah menyampaikan mengenai masalah kesehatan dan dampak sosial ekonominya. Kesehatan kita ingat di awal-awal pandemi setelah kasus pertama muncul di Indonesia, maka diplomasi kita bergerak untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan yang dibutuhkan pada saat itu. Sekali lagi, tidak ada satupun negara yang siap untuk mengatasi pandemi ini. Oleh karena itu, sekali lagi, kerjasama merupakan kunci. Sehingga pada saat itu kerja kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk APD, untuk ventilators,
untuk sanitizer, untuk macam-macam, sampai kemudian ke obat-obatan. Obat-obatan saya masih ingat ada bahan baku yang karena sekali lagi pembatasan dia tidak bisa keluar dari negara tempat kita mengimpor, maka saya harus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negerinya, kemudian kebutuhan obat-obatan, baik Avigan dan lain-lain, itu harus kita kelola dengan baik sehingga dapat membantu pemerintah untuk pemenuhannya. Nah, sekarang kita fokus untuk pemenuhan vaksin. Ini juga bukan sesuatu hal yang mudah. Dari awal secara prinsip kita terus menekankan mengenai masalah akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau. Dan kita dalam memperoleh vaksin, vaksin ini kita melakukan dua pendekatan. Pendekatan jangka pendek memang kita harus melakukan kerjasama dengan negara lain, dengan pihak lain. Tetapi untuk jangka panjang kita sedang mengembangkan vaksin kita, vaksin nasional kita, vaksin merah putih kita. Sehingga di satu titik, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Negara sebesar Indonesia dengan penduduk yang besar, maka upaya untuk membangun kemandirian ini harus terus dilakukan. Nah, kerjasama dengan pihak lain, ini kita bagi dua lagi, yang sifatnya bilateral dan yang sifatnya multilateral. Jadi ini dua-duanya kita coba untuk kita lakukan berbarengan. Kemudian untuk ekonomi juga Bu kita Menlu, mencoba untuk sorry Bu Menlu, membantu, saya potong sebentar. Kita perjalanan percakapan kita masih panjang, kita break sebentar, tapi kita pasti akan lebih detail lagi mengenai bentuk-bentuk kerjasamanya. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lewat Zoom. Bu Retno tadi sudah menjelaskan refocusing dari kebijakan luar negeri, terutama dengan diplomasi kesehatan. Karena ini memang kita membutuhkan ya kerjasama dunia internasional khususnya dalam mencari vaksin. Tadi sudah disebutkan jangka pendeknya kita mau tidak mau ya harus mendapatkan vaksin dari partner-partner internasional baik lewat jalur bilateral maupun multilateral. Tapi sebelum kepada intinya Bu Retno, kita lihat kan apalagi dalam pengadaan peralatan maupun vaksin ini semua berlomba-lomba untuk mendapatkan yang paling banyak, paling murah untuk negaranya masing-masing. Nah, ini tentu perlu diplomatic skills ya, keterampilan berdiplomasi untuk memastikan khususnya dunia internasional itu Indonesia itu harus diprioritaskan. Kita memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dan juga dari segi financing kita juga harus mendapatkan bantuan. Ini bagaimana selama ini caranya, dan apalagi setiap negara itu kan berbeda ya approach-nya, apa yang menjadi yang menarik, menantang dan juga sehingga kita berhasil paling tidak untuk mengamankan sampai tahun 2021 ya sekitar 190 juta vaksin. Bu Menlu. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita sebut sebagai diplomasi vaksin. Jadi pada saat kita sudah berada di dalam pandemi, maka pikiran kita sudah lari kepada vaksin. Tentunya vaksin tidak akan mengubah semua situasi, tetapi yang saat ini kita bisa lakukan adalah dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu adalah yang bisa kita lakukan. Nah, untuk vaksin, dari awal kita mencoba untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak, berbagai macam negara mengenai masalah vaksin ini. Dan alhamdulillah beberapa di antaranya memberikan respon yang positif. Dan kita terus melakukan komunikasi dengan mereka. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan komitmen untuk penyediaan vaksin paling tidak yang selama ini sudah kita amankan komitmennya adalah dari dua pihak, yaitu dari Sinovac
kemudian dari Sinovac dari RRT, kemudian Sinopharm itu adalah kerjasama RRT dengan UAE. Nah, tetapi kita sebenarnya melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Oleh karena itu saat ini kita sedang melakukan komunikasi juga secara intensif dengan AstraZeneca dari London, dari UK. Nah, kita akan mencoba membahas dengan mereka bagaimana kita bisa mengamankan sejumlah vaksin dari mereka dan menghitung secara detail kapan delivery-nya dan sebagainya. Tentunya tugas kami para diplomat adalah untuk meratakan jalan, membuka akses. Sementara substansi dari vaksin mengenai efekasi dan sebagainya, ada para ahlinya yang akan mengukurnya. Tentunya ini adalah Pak Menkes yang kemudian akan bertanggung jawab di depan untuk masalah ini. Jadi secara bilateral kita masih terus melakukan pembicaraan dengan banyak pihak. Intinya adalah bagaimana komitmen penyediaan vaksin ini mencukupi sambil kita berjalan mengembangkan vaksin nasional kita. Tetapi tadi saya sebutkan mengenai masalah multilateral. Ada track multilateral yang memang harus juga kita perkuat. Nah, saya dalam beberapa hari ini akan bertemu dengan Dirjen WHO, dengan CEO CEPI, dengan Gavi, dengan COVAX Facility. Intinya adalah satu, untuk tentunya membahas mengenai bagaimana Indonesia dapat memperoleh akses vaksin dalam konteks atau melalui track multilateral. Tetapi yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana Indonesia bisa berkontribusi di dalam penyediaan vaksin multilateral tersebut. Jadi betul-betul kita mencoba untuk melakukan semuanya, tidak saja mengamankan kebutuhan kita, tetapi what can we do untuk dunia. Ya, Bu Menlu, kalau kita melihat ini kan cukup banyak ya, ada kalau tidak salah 8 negara yang mengembangkan vaksinnya itu. Saya ingin tahu mungkin kriteria dalam approach ya, apakah dari segi kesiapan maupun track record negara itu dalam pembuatan vaksin, atau kemudian dari aspek harganya dan juga kecepatannya dan lain sebagainya, karena ini kan juga dengan masing-masing negara apalagi bilateral itu kan pasti ada inilah approach-nya, trik-trik tertentu. Misalnya dengan China, kita tahu bahwa China sendiri kan juga dengan populasi lebih dari 1 miliar, pasti mereka juga membutuhkan vaksin dan mungkin tidak ya harus diyakinkan untuk membagikan atau mengekspor sebagian khusus untuk Indonesia, dan juga memastikan bahwa ini yang memang aman dan juga harganya terjangkau dan lain sebagainya. Ini mungkin apa saja pertimbangan yang dilakukan ya? Disinilah kita pada saat situasi seperti ini, kita merasa bahwa dengan memiliki hubungan yang baik dengan semua negara, membuat kita mudah untuk bergerak, mengamankan kepentingan nasional kita. Dan ini betul-betul saya rasakan pada saat harus membantu berbicara untuk masalah vaksin ini. Nah, tentunya pada saat kita bergerak ada beberapa rambu. Sekali lagi saya bukan ahli mengenai vaksin, tetapi ada beberapa guidelines umum yang bisa kita lihat dan kita jadikan patokan. Dan tentunya dalam bergerak ini Pak Menkes, teman-teman dari tim Kementerian Kesehatan dan juga BPOM itu sebenarnya juga terlibat. Nah, salah satu kriteria, bicara mengenai kriteria mana yang dapat kita ajak untuk kerjasama, kita melihat laporan-laporan dari WHO. Di WHO itu mereka punya lengkap data mengenai pengembang vaksin dan tahapan yang sudah mereka lalui. Jadi, ada tahapan uji klinis 1, 2, 3, kita mengambil yang 3, berarti yang sudah paling advance sebagai kandidat vaksin. Karena kalau kita ambil 1 berarti masih harus melalui proses yang cukup lama. Oleh karena itu yang sudah kita lakukan kerjasama itu adalah kandidat vaksin yang sudah masuk tahap uji klinis ketiga.
Dan ini sekali lagi uji klinis sedang berlangsung dan kita akan terus memantau baik dari sisi keamanannya maupun efikasinya. Belum lagi kita bicara mengenai harga. Harga tentunya ada yang menghitung sendiri mengenai harga, tetapi masalah faktor keamanan efikasi ini yang juga menjadikan perhatian besar kita di dalam upaya kita untuk memperoleh vaksin. Dengan Sinovac kita bekerja sama termasuk di dalam pelaksanaan uji coba uji klinis yang tahap ketiga. Jadi kita di situ terlibat di dalam uji klinis ketiga. Tetapi untuk London misalnya, kita sedang menjajaki juga kerjasama dengan Imperial College London, yang saat ini mereka sedang dalam tahap uji coba yang kedua. Jadi kebutuhan jangka pendek kita penuhi dengan bekerja sama, terutama kalau kita bicara 2021 adalah bekerja sama secepatnya, tetapi kita juga mencoba untuk mencari celah kerjasama untuk jangka menengah, jangka panjang yang bisa strategis sifatnya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berusaha juga menjalin komunikasi, misalnya dengan Imperial College London. Ya, quickly, Bu Menlu, ini apakah dengan vaksin-vaksin, apalagi nanti bulan November dan juga yang sudah dijanjikan dari Sinovac dan Sinopharm dan juga yang dari Korea Selatan ya, ini bentuknya masih dalam bentuk komitmen apa tapi betul-betul akan dikirimkan vaksinnya? Ini sudah guaranteed atau masih dalam tahap komitmen atau perjanjian kerjasama, Bu Retno? Jadi komitmen, sudah ada komitmen. Sekali lagi, kita hidup di dalam situasi emergency kan, dalam situasi pandemi, apalagi dalam pengembangan vaksin ini banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi perjalanan kandidat vaksin ini untuk kemudian dinyatakan bahwa vaksin ini aman dengan tingkat efikasi yang bisa diterima oleh WHO misalnya. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling penting adalah mengamankan komitmen. Tetapi sekali lagi, komitmen ini harus terus kita pantau seiring dengan pengembangan proses uji klinis yang ketiga ini. Jadi kan tidak mungkin katakanlah kita sudah memiliki komitmen kerjasama dengan pihak A misalnya. Tetapi kemudian pihak A tersebut katakanlah hasil uji klinisnya tidak baik. Terus kita memaksakan untuk tetap melakukan kerjasama dengan mereka. Ini kan juga tidak boleh. Karena sekali lagi kita bicara mengenai masalah keselamatan manusia. Sehingga ini yang menjadi pasokan kita di dalam melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar tersebut, Mbak Desi. Baik, jadi masih fluid. Kita istirahat sebentar, Bu Menlu, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lewat Zoom. Kita berbicara mengenai diplomasi kesehatan dan juga diplomasi ekonomi ya Bu Menlu. Kita lihat ini bukan Indonesia saja yang terpuruk ekonominya akibat COVID-19. Bisa dikatakan seluruh dunia termasuk negara-negara berkembang. Dan di mana-mana PSBB, lockdown, dan perjalanan dibatasi dan negara-negara yang COVID-19-nya masih belum dianggap diatasi dengan baik itu tidak welcome, termasuk Indonesia. Ada sekitar 59 negara sekarang melarang warga Indonesia berkunjung ke negara. Ini kan berarti harus ekstra keras. Ya Bu Menlu, apalagi awalnya itu kita justru ingin menjadi di mana negara di dunia di lockdown, Indonesia terbuka untuk pariwisata. Ini bagaimana kira-kira ke depannya dan apa yang selama ini dilakukan untuk meyakinkan Indonesia, we on the right track kok. Jangan khawatir. Iya. Oke, jadi
Dari pertanyaan Mbak Desi ada dua hal. Yang pertama adalah diplomasi untuk ekonomi, untuk pemulihan ekonomi, dan diplomasi kita bergerak antara lain untuk mencoba, tadi bicara mengenai lockdown. Kalau lockdown berarti semuanya tidak bergerak, tetapi ekonomi bagaimanapun juga kita perlu untuk menggerakkan ekonomi, tetapi dengan satu syarat, bahwa pergerakan itu tidak akan mengorbankan isu kesehatan, sehingga protokol kesehatan harus terus diterapkan secara ketat dan disiplin. Di Kementerian Luar Negeri, kita membentuk satu tim gerak cepat sebenarnya yang kita namakan tim percepatan pemulihan ekonomi. Ini teman-teman ini, diplomat-diplomat muda ini yang betul-betul mengawal dari aspek kesehatannya dan juga pemulihan ekonominya, itu kita betul-betul kawal. Antara lain adalah kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana mulai menggerakkan aktivitas ekonomi yang aman dari segi kesehatan, adalah dengan mencoba membuat Travel Corridor Arrangement atau TCA. TCA ini berlaku untuk perjalanan bisnis yang esensial dan juga perjalanan kedinasan yang sangat mendesak. Kita per hari ini sudah memiliki pengaturan TCA ini dengan 4 negara, yaitu dengan Uni Emirat Arab, kemudian dengan Korea Selatan, dengan RRT, dan terakhir saya sudah umumkan pada tanggal 12 Oktober kemarin adalah dengan Singapura yang mulai akan berlaku di tanggal 26 Oktober. Sehingga itu salah satu cara kita untuk mengamankan kegiatan ekonomi tetapi tanpa meningkatkan risiko dari aspek kesehatannya. Dan itu negosiasinya cukup alot, ya? Lumayan. Cukup lumayan. Tetapi kita memastikan bahwa orang yang bergerak itu adalah orang yang sehat. Oleh karena itu, screening dan sebagainya itu kita betul-betul lakukan dengan ketat. Nah, tadi Mbak Desi juga menyampaikan mengenai bahwa ada 59 negara yang melarang warga negara Indonesia masuk. Sebenarnya ini pertanyaan sudah sering sekali muncul dan kita juga sudah sering sekali menyampaikan jawaban ini di berbagai kesempatan. Nah, sejak awal pertanyaan ini muncul, saya melihat tampaknya ada sedikit mispersepsi seolah-olah hanya warga negara Indonesia yang dilarang untuk masuk berkunjung ke negara-negara tersebut. Padahal situasinya tidak begitu. Larangan-larangan itu juga berlaku untuk warga negara negara lain. Oleh karena itu ada beberapa hal yang memang perlu dipahami. Pertama, berbagai pembatasan atau larangan pergerakan orang tersebut untuk sementara dilakukan oleh sejumlah negara dengan pertimbangan masalah kesehatan. Nah, Indonesia, tadi Mbak Desi menyebut mengenai Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia masih menutup perbatasannya untuk semua warga negara asing, kecuali yang diatur oleh Permenkumham nomor 11 tahun 2020, plus yang dikecualikan dengan adanya pengaturan TCA kita dengan 4 negara yang kita sudah miliki. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga bahwa tadi saya sudah sampaikan pembatasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk Indonesia tetapi untuk banyak negara juga. Dan yang ketiga sebagai informasi Mbak Desi bahwa sampai saat ini pemerintah masih sangat mendorong warga negara Indonesia yang memang tidak sangat perlu melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Iya, jadi dibatasi. Kembali mengenai yang tadi Travel Corridor Arrangement ya, Green Lane ini yang jadi prioritas khususnya ini bagi business travelers tentu saja ya, bukan untuk
bukan untuk pariwisata. berlibur dan lain sebagainya. Ini kira-kira apa yang harus dinegosiasikan khususnya dengan Singapura, karena Singapura paling dekat lah. Apa-apa saja yang menjadi istilahnya give and take, dan juga kira-kira apa objektifnya dari segi finance-nya atau dari segi manfaat ekonominya itu, apakah ada target atau yang ingin dicapai dengan dilakukannya Green Lane ini? Eh, Dengan Singapura, saya kira kalau kita bicara mengenai masalah hubungan ekonomi Indonesia dengan Singapura, maka akan kelihatan jelas bahwa hubungan kita dengan Singapura cukup kaya dalam konteks ekonomi. Nah, selama ini betul-betul dua-duanya menutup. Tapi kemudian pertanyaannya kan sampai kapan kita akan menutup seperti ini terus, sementara kita belum tahu kapan pandemi ini akan selesai semuanya secara keseluruhan. Kalau kita menunggu pandemi ini selesai secara keseluruhan, maka waktunya pasti akan sangat panjang. Oleh karena itu, kemudian saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Kita sepakat bahwa kegiatan ekonomi sudah mulai harus jalan, tetapi sekali lagi tanpa mengorbankan faktor keamanan kesehatannya. Oleh karena itu, kita pertukarkan elemen. Di awal waktu saya berkunjung ke Singapura pada saat bulan Agustus, kita sudah mulai mempertukarkan elemen-elemen dasar yang kita miliki. Karena Singapura sudah memiliki elemen dasar yang dikerjasamakan dengan negara lain, kita juga sudah memiliki elemen dasar. Kita pertukarkan. Setelah kita pertukarkan, kemudian kita negosiasikan. Antara lain yang kita negosiasikan, misalnya applicant. Applicant-nya siapa? Warga negara Indonesia, warga negara Singapura, kemudian untuk Singapura juga permanent residence yang ada di Singapura. Kemudian pelaksanaan PCR-nya. PCR-nya kita sepakat untuk kita lakukan 2 kali, yaitu sebelum keberangkatan yang bersangkutan menuju kalau dari Indonesia ke Singapura, Singapura ke Indonesia, dan 1 kali lagi akan dilakukan pada saat ketibaan. Jadi beberapa elemen itu yang kita negosiasikan, dan alhamdulillah negosiasi selesai pada tanggal 12 Oktober kemarin, dan kita bisa umumkan bahwa sudah selesai dan akan berlaku tanggal 26 Oktober. Iya, tanggal 26 Oktober tadi juga ada Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Kira-kira nanti Green Lane yang akan disiapkan atau didiplomasikan berikutnya, negara-negara mana saja, Bu Menlu? Kita sedang berbicara juga dengan Jepang. Jadi kita memang mencoba untuk melihat, jadi tidak asal bahwa kita ingin melakukan kerjasama untuk pengaturan Green Lane ini, tetapi kita lihat mitra-mitra yang memang kita memerlukan untuk itu. Sekali lagi ini dengan penuh pertimbangan. Oleh karena itu kita sedang berbicara juga dengan Jepang, dan dalam konteks kawasan, dalam konteks ASEAN, kita sudah mengeluarkan paper dari Indonesia, proposal dari Indonesia untuk melakukan pengaturan koridor perjalanan ini untuk ASEAN. Tetapi sekali lagi karena ASEAN adalah 10 negara, saya kira kita perlu waktu untuk betul-betul melakukan negosiasi dengan sesama negara ASEAN. Iya, kita istirahat sebentar, tapi kita harapkan ya dengan adanya Green Lane ini paling tidak membantu dari segi ekonomi Indonesia ya, khususnya bagi trade and business. Kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, di studio saya ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berada di ujung Zoom ya, Bu Menlu. Ini sebenarnya salah satu yang crucial, yang paling penting yang selama ini menopang perekonomian Indonesia itu adalah dari industri pariwisatanya. Nah, kalau sekarang kan ya siapalah yang melakukan liburan ya, ini naik pesawat saja banyak yang masih tidak berani, dan
mungkin tahun depan atau kita harapkan paling tidak setelah vaksinnya sudah mulai ada dan beredar, tentu harus ada strategi untuk menggait kembali, ya, dan menghidupkan pariwisata, industri pariwisata ini di Indonesia. Kira-kira ada ini strategi atau pemikiran ke depan, Bu Retno? Iya, jadi sekali lagi tadi Mbak Desi juga sudah menyampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah mengelola pandemi ini semaksimal yang dapat kita lakukan. Dan kita belum menetapkan kapan waktunya wisatawan asing akan diperbolehkan kembali masuk ke Indonesia. Memang sektor pariwisata ini adalah salah satu yang paling terimbas oleh pandemi ini, dan menurut data dari BPS bulan April 2020 terdapat penurunan sekitar 87% jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dan sekali lagi ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi hampir seluruh negara dunia mengalami tantangan yang tidak mudah ini. Nah, Presiden mengatakan bahwa oke, sambil kita menunggu waktu yang paling pas untuk membuka kembali kapan wisatawan asing boleh masuk ke Indonesia, justru saat ini adalah saat yang paling baik bagi kita untuk berbenah diri di sektor pariwisata, menata ulang, merancang ulang, sehingga pada saatnya tiba, maka daya tarik Indonesia akan semakin meningkat. Nah, kita bersama dengan timnya Pak Wisnu Tama dari Kementerian Pariwisata dan Bekraf, kita bekerja sama secara intensif untuk melakukan bagaimana nantinya di titik kita memutuskan membuka, berarti pada saat di ketibaan pasti ada pengaturan-pengaturan khusus tidak sama seperti sebelum pandemi. Pasti ada extra measures yang harus kita lakukan. Dan kita sudah melakukan exercise bersama-sama dengan Kementerian Hukum HAM, dengan tempatnya Pak Wisnu Tama, dengan Kemlu, dengan pihak Gubernur Bali pada saat itu. Jadi dengan Gubernur Bali kita masih terus berkoordinasi untuk mengeksersis sekali lagi measures apa yang akan kita lakukan pada saat kita waktunya tiba, kita membuka pintu kita untuk wisatawan mancanegara. Nah, tentunya tagline-nya adalah safe traveling. Dalam artian wisatawan tetapi aman, dan inilah yang nanti pada saatnya akan kita promosikan bersama. Baik, jadi saat ini tadi Bu Menlu sudah mengatakan kita masih menutup lah Indonesia khususnya untuk wisatawan. Jadi siapa-siapa saja warga asing yang sekarang ini cukup leluasa masuk, tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan ataupun ketentuan-ketentuan persyaratan yang berkaitan dengan COVID. Itu apa saja kriteria-kriterianya? Karena kan kita cukup banyak ya kerjasama maupun bisnis yang dilakukan antar perusahaan-perusahaan multinasional misalnya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa secara prinsip perbatasan masih ditutup untuk warga negara asing kecuali yang diatur oleh Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Di antaranya di situ di Permenkumham nomor 11 2020 disebutkan mengenai pihak-pihak yang memang bekerja sama di dalam konteks proyek nasional yang sifatnya strategis. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah diplomat-diplomat asing yang memang penempatan di Indonesia, tetapi katakanlah pada saat pandemi dia sedang berada di luar atau di negara asalnya, maka mereka diperbolehkan untuk masuk kembali ke Indonesia. Itu diantaranya. Sementara yang TCA, yang Travel Corridor Arrangement, kan tidak semua kegiatan bisnis terkait dengan proyek nasional yang sifatnya strategis.
banyak sekali hal-hal baru yang memang sedang dikerjakan oleh pebisnis tersebut yang kemudian berhenti gara-gara pandemi. Oleh karena itu kita buatkan koridornya, dan plus tentunya kunjungan-kunjungan diplomatik yang sangat mendesak. Jadi perkecualiannya antara lain seperti itu, Mbak Des. Dan selama ini tidak ada masalah ya, ini cukup jelas ya, atau apakah Cukup jelas. ya dipahami ya, khususnya bagi ekspat yang tinggal di Indonesia. Semua negara sedang mengalami kesulitan. Kita bukan negara yang kaya, tetapi untuk kaya sekali tidak. Tetapi saya kira untuk berkontribusi kita tidak perlu menunggu sampai kita menjadi kaya sekali. Seberapa kecil pun yang dapat kita kontribusikan untuk track multilateral itu akan kita berikan, karena kalau track multilateral ini tidak berusaha untuk disanggah beramai-ramai, maka kita khawatir track multilateral ini akan kolaps. Dan kalau kerjasama dalam track multilateral kolaps, maka negara yang paling dirugikan adalah negara berkembang dan least developed countries. Oleh karena itu, kita sudah mengatakan bahwa kita juga ingin berkontribusi dalam track multilateral ini. Iya, apalagi nanti kalau vaksin merah putihnya sudah jadi ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu kontribusinya. Kita masih ada satu segmen lagi Bu Menlu, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, akan segera kembali. Kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kita membahas kebijakan luar negeri Indonesia khususnya di saat COVID-19 ini. Bu Menlu, sebenarnya sebelum adanya COVID ini, sejak adanya Presiden Trump di Amerika Serikat dan juga istilahnya semacam perang dagang atau perang dingin khususnya antara Amerika Serikat dan China, ini juga tercermin sekarang dari cara-cara kedua negara ini menangani COVID-19. Posisi Indonesia, tentu saja kita ya bebas, aktif, tapi juga semua kalau bisa menjadi teman, mitra Indonesia itu sendiri. Tapi bagaimana ke depan Bu Menlu melihat ya, bagaimana kita memposisikan antara dua giant ini yang hubungannya sangat tidak harmonis, tapi dalam waktu yang sama melihat kawasan kita, apalagi Indonesia sebagai negara yang terbesar di ASEAN itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Bagaimana kita bersikap? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi sebenarnya di tengah pandemi seperti ini yang kita perlukan adalah upaya untuk meningkatkan atau memperkokoh kerjasama di antara negara-negara dunia. Memang sangat disayangkan bahwa rivalitas justru terlihat semakin menajam di tengah pandemi ini, dan tentunya ini menciptakan situasi yang tidak mudah dan juga menciptakan tantangan yang lebih berat bagi negara-negara dunia dalam mengatasi pandemi ini. Nah, mengenai rivalitas itu sendiri, saya kira dengan politik luar negeri bebas aktif secara jelas kita menyebutkan mengenai keinginan kita agar atau niatan kita agar Indonesia tetap dapat berkontribusi di dalam menjaga perdamaian, stabilitas di kawasan. Dan posisi ini kemudian kita sampaikan juga ke ASEAN. ASEAN harus bergerak, ASEAN harus bersuara, karena ASEAN memiliki tanggung jawab di dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Agustus di saat ASEAN memperingati 53 tahun lahirnya ASEAN, atas inisiatif Indonesia,
para Menteri Luar Negeri ASEAN mengeluarkan statement mengenai komitmen ASEAN untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Antara lain dengan menyebutkan prinsip-prinsip yang ada di SOFAN dan yang ada di Treaty of Amity and Cooperation. Nah, dengan statement tersebut, maka negara-negara lain dapat melihat mengenai komitmen ASEAN. Intinya adalah bahwa kita tidak ingin terjebak di dalam rivalitas tersebut. Kita tidak ingin tidak ingin untuk dipaksa memilih yang mana kita ingin berpihak. Karena buat Indonesia dan buat ASEAN, baik Amerika Serikat maupun RRT, mereka adalah dua mitra yang penting bagi kita dan kita ingin terus meningkatkan hubungan dengan mereka. Iya, Bu Menlu, memang kita sebagai diplomat mungkin tidak boleh memberikan terlalu banyak komentar mengenai pemilu di negara asing. Tapi bagaimana Bu Menlu sendiri melihat kira-kira signifikansi ya, ini pemilu di bulan November di Amerika Serikat ini yang paling akan dilihat dan disaksikan dan mungkin dengan berdebar-debar oleh seluruh dunia, apa kira-kira yang bisa kita komentari mengenai apa yang berlangsung di Amerika Serikat. Tadi sudah disampaikan sebagai diplomat kita tidak boleh berkomentar. Tapi pasti ada signifikansinya ya. Negara lain, jadi aku nggak bisa berkomentar. Tapi ini penting kan, pemilu ini penting. Tanggal 3 November nanti merupakan pemilu yang penting dan dunia juga memantau dari dekat. Kandidatnya cukup kuat, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, dan harapan Indonesia tentunya pemilu ini berjalan dengan lancar dan Indonesia nantinya kita lihat hasilnya seperti apa, dan apapun pilihan rakyat Amerika Serikat itu harus kita hormati kan. Dan kalau tanya apa yang akan dilakukan Indonesia, maka Indonesia dari awal terus mengatakan bahwa kita siap untuk terus memperkokoh, menjalin kerjasama dengan administrasi Amerika hasil dari pemilu yang akan datang. Iya, sangat diplomatis ya Bu Menlu. Tapi perlu saya tanyakan karena ini cukup relevan. Nah, Indonesia sekarang ini salah satu anggota non permanen ya di Security Council PBB, dan dari dulu mungkin dari khususnya negara-negara tetangga yang melihat Indonesia sebagai negara besar perlu step up more on the global stage, apalagi kita negara yang ekonominya salah satu yang terbesar di dunia. Apa yang Indonesia bisa lebih lagi lakukan, Bu Menlu? Walaupun kita paham mungkin pemerintah lebih sibuk dengan urusan domestik, tapi banyak sekali negara-negara lain mungkin melihat ini peran Indonesia ini diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Kehadiran Indonesia di panggung global itu harus ada. Semua negara pasti memprioritaskan urusan domestiknya, itu pasti. Tetapi bukan berarti dengan kita mengurus domestik, kita lupa untuk berkontribusi bagi dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Indonesia, dan karena peran aktif Indonesia lah, maka Indonesia dapat terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan di waktu yang sama kita juga menjadi anggota Dewan HAM PBB, dan kita juga baru terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Jadi 3 dewan di PBB ini kita menjadi anggotanya. Nah, di ASEAN kita jelas, kontribusi kita jelas. Jadi sekali lagi, fokus domestik tidak harus diartikan bahwa kemudian kita tidak berperan aktif. Dua-duanya bisa berjalan bersamaan. Dan itulah yang kita lakukan. Di ASEAN, pasti semua orang bisa melihat peran aktif Indonesia di dalam semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ASEAN. Tadi saya sampaikan pada saat ASEAN di persimpangan, di tengah rivalitas, apa yang dilakukan oleh ASEAN dengan statement para menteri luar negeri, itu atas inisiatif Indonesia.
pada saat orang bicara mengenai konsep Indo-Pasifik, berlomba-lomba mengeluarkan konsep Indo-Pasifik, di situ Indonesia menginisiasi kepada ASEAN untuk mengeluarkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Di Dewan Keamanan PBB, rivalitas lebih dirasakan di dalam Dewan Keamanan PBB. Dan peran Indonesia, dan peran ini secara jelas diapresiasi oleh anggota Dewan yang lainnya, adalah upaya Indonesia untuk terus memerankan sebagai jembatan, bridging role dari perbedaan-perbedaan posisi sikap negara-negara yang tidak mudah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bulat di berbagai isu di Dewan Keamanan PBB. Dan peran Indonesia sebagai bridging role ini yang sangat mengemuka selama kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB plus inclusiveness. Karena sekali lagi prinsip inclusiveness penting sekali. Iya, Bu Menlu, terima kasih banyak atas insight-nya. Selamat bekerja dan jangan lupa jaga kesehatan. Sering olahraga, Bu Menlu, ya tadi disebut. Iya. Bagaimana menjaga kesehatan? Juga tiap hari saya masih jogging, masih lari 7, 8, 9 km. Not bad lah. Iya, not bad. Ini kelihatannya juga Bu Menlu sehat ya. Kita harapkan tetap sehat selalu. Amin. Sehingga kita juga bisa keluar ya dari keterpurukan COVID-19 ini. Apalagi kalau vaksinnya nanti sudah bisa dan bekerja dengan baik dan aman dan semuanya bisa mendapatkannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Menlu Retno Marsudi. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda ya, dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa. Jangan lupa jaga jarak ya, sering cuci tangan dan tentu saja selalu gunakan masker. Stay safe. Bye bye.